Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk yang banyak diminati oleh teman-teman semua ya. Dan banyak produk ini beredar dengan merek yang bermacam-macam gitu. Tapi yang memperkenalkan pertama kali adalah merek Baofeng. Apakah itu tipenya? Tipenya adalah UV5RA. UV5RA ya. Ini dari merek Version. Dari merek Version ya. Dan terima kasih buat Pak Pri yang udah minjemin untuk di review ya. Jadi ini pinjaman dari teman kita Pak Pri Yengki Bravo tuh Victor Seraya Yengki minjemin saya. Ini saya punya barang kayaknya belum di review ya. Kita review ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kalau Anda punya barang yang memang mau di-review, silakan aja Anda kirim ke sini, nanti kita akan review. Juga buat distributor atau toko-toko yang mau di-review barangnya, silakan aja Anda hubungi saya untuk bisa barangnya di-review. Nggak ada masalah, nggak bayar gitu ya, nggak bayar di sini itu review nggak bayar. Kalaupun Anda mau bayar, mau ngasih, silakan buat nanti kita kumpulin buat giveaway buat teman-teman yang nonton video ini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi bagi Anda yang mau produknya mau di-review, nanti silakan email di bawah ini ya. Nanti akan saya tulis ya, ada di bawah tangan saya ini alamat email saya. Nanti silakan Anda barangnya kalau mau di-review silakan email di sini dan kirim ke saya, nanti kita akan review produk Anda untuk bisa diperkenalkan buat teman-teman semua, ataupun bagi Anda yang mungkin bingung dengan barang yang mau pakainya gimana, nanti akan kita coba review dan Anda nanti di rumah ketika barangnya saya kembalikan Anda bisa memakainya seperti itu. Tapi yang gampang-gampang ya teman-teman, jangan yang kayak POC begitu, itu saya nggak bisa ya. Kalau POC itu terkadang itu harus pakai server dan itu servernya tertentu sehingga kita kadang-kadang nggak bisa buka. Tapi kalau yang HT biasa, kemudian DMR itu masih bisa saya buka atau saya review gitu ya. Tapi sebelum kita review produk ini Version UV5RA, kita minum kopi dulu ya. Kita kopi dulu pagi-pagi. Bismillah. Alhamdulillah kita udah ngopi. Kita langsung aja nge-review barangnya ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu pilihan bagi Anda. Oh ya, satu lagi yang saya ingin sampaikan, kalau produk itu biasanya sama ya. Produk ini biasanya sama. Mesinnya, casingnya, artinya sama. Tapi ada yang berbeda teman-teman. Nanti ada yang berbeda. Berbeda adalah di antena. Karena antena itu bisa dipesan. Antena itu bisa dipesan, dia mau bekerja di mana. Nanti kita akan lihat apakah antena ini akan cocok bagi kebutuhan Anda di frekuensinya tertentu yang saya sebutkan tadi. Nanti kita lihat sama-sama, oke? Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Yang seperti saya sebutkan tadi, mereknya Version ya, Version dengan tipe UV5RA. Jadi kalau yang pertama mengeluarkan itu merek Baofeng, tapi banyak sekali versinya sekarang. Ada Version, ada Escom, ada WRP atau macam-macam ya. Banyak banget yang keluarin ini. Ada Harvey juga. Jadi itu semua tergantung pilihan Anda semua ya teman-teman. Jadi merek itu bisa Anda tentukan dan harganya juga nggak terlalu beda-beda jauh ya. Ya seperti ini biasa kita dapat buku manual dan ini keluarnya hanya 5 watt teman-teman ya, 5 watt. Jadi seperti itu. Kemudian ini baterainya 1800 ya, 1800 ya, seperti Baofeng biasa standar ya. Kemudian untuk radionya seperti ini tulisannya Version. Kemudian di sini ada two-way radio 5 watt channel. Nah, di sini ada tulisannya rumah hati ya. Ternyata ini mungkin waktu Pak Pri dapat hadiah itu kebetulan yang memberikan hadiah ya belinya di sini ya. Oke, ini ini ada PT Eka Lancar Internausa ya. Oke.
Kita pasang aja untuk baterainya. Seperti ini bentuknya. Sebenarnya ini ada macam-macamnya. Saya punya yang warna kuning. Kuning juga bagus ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kinerja dari ini ya. Dapat handsfree. Ya, sama seperti produk Baofeng selalu ada handsfree-nya. Mau harga 200, 250, mau harga yang berapapun, kalau Baofeng pasti ada handsfree-nya. Dan ini kebetulan sama juga tipenya dan ada handsfree-nya. Kemudian kita dapat antena standarnya seperti ini antenanya, dan ini mirip juga dengan Baofeng, tapi karena ini merek Version maka tidak ada tulisannya di sini Baofeng ya. Di sini tidak ada tulisan Baofeng dan ini merek Version. Di sini bekerja pada 136 sampai 174, 400 sampai 520 MHz. Oke, kita pasang dulu. Seperti ini. Kemudian kita juga dapat desktop charger, dapat chargingnya, adaptornya standar ya, itu 10 volt 0,5 ampere. Kemudian dapat belt clipnya, kemudian tali biasanya ada, nah ini talinya. Oke, kita taruh aja dulu semuanya di dalam sini, dalam dosnya. Kita akan segera mengutak-atik radionya ya, teman-teman. Oke, seperti ini penampakannya untuk UV5RA mereknya Version. Jadi seperti biasa di tombol di samping sini ada call, ada moni, dan ini berfungsi sebagai FM dan ini sebagai lampunya kalau nggak salah di bawah ya. Nanti kita coba aja, kita hidupin. Nah ini power on off, jadi power on off dan volume. Lampunya kalau nggak salah di bawah ya. Oh ya betul ya, di bawah. Ini lampu, yang tombol lampu di sini. Oke, terang lampunya. Kemudian tombol FM ada di atas sini, kita tekan. Seperti itu, kita contohkan seperti ini. Kita putar FM. Sudah diusung di dalam sebuah tema yang namanya di situ kan Brisbane 2025. Ya, jadi untuk suara oke, nggak ada masalah, standar seperti itu. Kemudian ini dual band, sama dual band untuk VHF dan UHF. Yang di atas kita ketik di VHF misalnya 144, kemudian kita ke bawah di sini pencet AB untuk pindah ke bawah, kita mencet di 434 misalnya 750 seperti itu. Nah ini di bawah UHF, di atas VHF. Nah ini bisa monitor, artinya dual standby. Jadi mana yang ada suaranya dia akan pindah monitor di bawah atau di atas, gitu ya. Sama seperti standar seperti Baofeng dan radio yang lain tipe UP5RA. Mungkin saya tidak akan banyak memberikan review tentang menu-menu atau apanya cara buat masukin frekuensi ya, karena ini sudah ada di review saya sebelumnya, sehingga mempersingkat waktu supaya reviewnya nggak panjang. Jadi kita review yang penting-penting saja. Sekarang kita masuk ke menu. Ini menunya. Jadi di sini ada squel. Fungsinya squel adalah untuk memperpeka atau memperjelas penerimaan. Jadi semakin tinggi nilai squel, maka semakin mempersempit penerimaan. Artinya kalau misalnya terlalu banyak splatteran itu, maka squelnya dinaikin atau mulai ditutup, istilahnya seperti itu. Tapi kalau nilai squelnya diturunin, berarti itu mulai dibuka. Jadi kerannya mulai dibuka. Jadi kadang-kadang kalau dibuka kan masuk semua itu. Nah, kalau nol berarti dibuka sama sekali, nggak ada penutupnya, sehingga noise pun masuk tapi bisa kedengaran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau squel tadi ya, nah ini Anda bisa turunkan, pencet menu, kemudian Anda turunkan nilai squelnya supaya dia penerimaannya apakah biasa saya pakai 1 atau 2 gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada step ini adalah lompatan dari frekuensi yang kita setel. Standar itu kita buat 5 kilo. Ya 5 kilo saja, kemudian menu keluar.
Kemudian di sini ada TX. TX ya kalau kita hanya dekat-dekat saja masuk ke repeater, kita menu kita ke low saja. Seperti itu, kita menu lagi. Terus kita menu yang selanjutnya save. Ini untuk menu untuk menyimpan baterai supaya lebih awet. Kita bisa 3 atau 4 ya, boleh. Kemudian kemudian habis men-save terus Vox. Ini kalau kita tidak mencet PTT ini, kita berdasarkan suara kita ngomong, kalau on maka kita teriak dia langsung bisa transmit. Wide dan narrow. Nah, di sini wide dan narrow. Wide ini artinya dia bandwidth yang kita terima dari lawan bicara kita tuh lebar ya. Vokalnya lebar, suaranya lebar, bandwidthnya lebar. Namun menjadi tidak selektif, sehingga semua frekuensi masuk yang ada di samping-sampingnya. Kadang-kadang menjadi budak ya. Kadang-kadang menjadi budak karena terlalu tinggi noise floor-nya ketika dipakai wide. Nah, ketika tinggi noise floor-nya dipakai wide, maka receive jadi budak kalau pakai antena luar. Untuk itu kalau kadang-kadang tidak bisa kita receive, kita usahakan ke narrow, kita pindah ke narrow seperti ini. Nah, narrow ini mempersempit bandwidth sehingga noise floor-nya juga bisa ditekan. Ketika ditekan noise floor-nya, maka receive-nya menjadi lebih fokus pada satu frekuensi. Namun kelemahannya adalah suara kita jadi kecil, karena pengaruh dari suara kita juga untuk kita transmit ya, jadi kecil. Tapi nggak apa-apa, kecil masih bisa diterima, tapi kita bisa menerima juga, itu nggak masalah ya. Kemudian ABR ini waktu lampu ini. TDR, nah ini yang saya bilang, TDR ini dual watch, dual standby, tergantung mana yang hidup dia akan pindah. Beep ini suara dari tombol-tombol ini. Nah seperti itu. TOT, time of timer, untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah lebih dari 60 detik dia akan bunyi. Nanti kasih tone ya. Kemudian nah ini untuk menu tune repeater, ada RDCS, ada RTCS. Jadi kalau R, yang namanya R ini berarti receive. Jadi kita setting tune di receive. Jadi kalau teman kita mancar ke sini, kalau kita setting receive-nya pakai tune, maka kalau teman kita mancar nggak pakai tune, kita nggak bisa dengar suara teman kita ya. Tapi kalau kita off kan, teman juga tidak pakai tune, maka bisa kita dengarkan. Nah kemudian ini TDCS dan TCTSS. Ini biasanya tune yang kita pancarkan untuk ke repeater ya, untuk ke sesama HT yang lain. Jadi harus sama gitu ya. Jadi kalau ke repeater misalnya kita pakai tune CTSS, di sini 88,5. Berarti repeater yang kita setting di sana dia akan fungsinya kebalikan dari ini. Dia akan di sana RCTSS. Jadi repeater akan menerima berdasarkan tune. Jadi repeaternya akan membuka ketika tune 885 masuk, seperti itu ya. Oke, kemudian voice ini menu dari HT ini, kalau ini English berarti bahasa Inggris, bisa juga bahasa Cina gitu ya. DTMF, S-code, scan apa nih ref ya, PTT ID. Nah ini tulisannya udah mulai ini jarang dipakai sama Pak Bri ini, jadi tulisannya sudah mulai nggak kelihatan ini. Nah ini MDF ya, pokoknya gitu ya teman-teman ya. Ini menunya sama kok dengan yang lain. Jadi ada shift, ada semuanya. Ini udah hilang ini. Aduh, tulisannya kok sudah mulai hilang. Nah seperti itu teman-teman, tulisannya sudah hilang. Mungkin kita akan sambil cas ya, tapi kita tidak transmitkan karena dia sudah lowbat. Kita coba cas supaya tulisannya itu tidak kabur tulisannya. Itu tandanya radio ini kayaknya voltasenya udah mulai menurun, meskipun penunjuk baterainya itu penuh. Tadi penunjuk baterai kan penuh, namun penunjuk baterai itu bisa saja tidak sesuai ya dengan apa yang ada di dalam baterainya, karena lama nggak dipakai. Sebenarnya HT itu lama nggak dipakai tetap harus dicas, bisa minimal seminggu sekali kalau nggak dipakai itu dicas ya. Kita coba lihat ya. Nah
Ini kan ngecas ya. Nah, saya hidupin dia akan jadi lebih terang kan. Tuh. Tuh, dia akan lebih terang. Jadi kita lanjut aja. Tadi menunya sampai di mana ya? Oh, memang pas menu yang ini dia nggak bisa kebaca nih teman-teman. Ya, menu yang ini nggak baca. Ya udahlah, sekitar itu nanti kita langsung mengetes power dari radio ini ya. Jadi ini untuk data di sini ya. Di sini ada di bawah ini mic, di atas speaker ya. Lihat sini kabel data untuk jack dan kabel datanya. Ya ini PTT-nya bagus nih pakai plastik ya. Jadi aman gitu ya. Nah, yang biasa kalah itu tombol-tombol ini, tulisannya gampang hilang, tapi di pasaran banyak kok jual tombol-tombolnya ini. Oke, kita akan ngetes antenanya dulu sambil dicas. Kita coba tes dulu antenanya. Sambil nunggu ngecas ya, kita tes antenanya. Siapa tahu antena ini atau HT ini bisa sesuai dengan harapan Anda. Karena banyak pertanyaan ya, ada yang bertanya bagaimana cari antena yang ukurannya di frekuensi 150 sampai 160. Saya kerjanya di situ di komunitas dan atau di perusahaan pakai repeater sekitar itu ya. Kadang-kadang kita harus mencari HT yang antenanya sesuai dengan itu ya. Nah, kalau kita nggak nge-review kan kita nggak tahu HT yang mana. Nah, sekarang kita akan coba nih. Antena ini bekerja di frekuensi berapa. Oke, kita sama-sama lihat. Kita buka, kita on. Sambil on. Ya, sudah. Kita coba pasang antenanya ini. Ya, kita pasang ya. Kemudian kita setting untuk stimulusnya. Kita start dari 140 seperti biasa, teman-teman mintanya di situ. Sampai stopnya di 174 MHz. Nah, kita akan lihat di mana dia masuk antena ini sebenarnya. Ya, dia mulai bekerja di 151, 150 lah ya, 150. Oke, bisa Anda pakai ini 151 ya. Dia center match-nya ada di 155 300. Kemudian naik sampai di 160. Ya, 160. Oke. Jadi buat teman-teman ya. Ini buat teman-teman komunitas cocok ini. Komunitas atau yang perusahaan yang pakai frekuensi dari 155 sampai 160. 150 sampai 160 antena ini bisa dipakai, recommended sekali. Jadi 150 sampai 160 MHz. Jadi version ini yang UV5RA cocok ya. Coba kita masuk di UHF-nya. Kita start di 430 MHz sampai di stopnya 450. Salah. 450. Ada 451 nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, untuk di UHF-nya Anda bisa pakai, terserah mau di frekuensi berapa. UHF-nya oke, nggak ada masalah nih. Jadi luar biasa untuk version ini UHF-nya Anda bisa pakai sampai 452, 450 bisa semua masuk dari 430. Oke, nggak masalah. Ya, jadi untuk UHF-nya sangat bagus. Jadi untuk VHF-nya Anda bisa masuk di 150 sampai 160 MHz. Gratis power dari radio merek version ini, version. Kita tes untuk di VHF dulu ya. Kita tes di VHF di 145 aja, 145 MHz. Nah, ini low power ya, kita akan tes low powernya berapa. 1 watt untuk low powernya version UV5RA ini. Kita coba pindah ke high power. Oke, kita coba pindah ke high. Ini sudah high, udah nggak ada tulisan L nya. Kita lihat 5 watt ya, ini kabelnya berubah-ubah sebentar.
Ya 5 watt. Kita tes lagi. Ya teman-teman 5 watt ya. Ini ada yang longgaran kabelnya. Jadi dia keluar 5 watt. Oke, sekarang kita ke UHF 435000. Nah ini high-nya di 3,5 watt ya. Sekali lagi high-nya di 3,5 watt. 3,5 watt. Nah ini Pak Pri, AT-nya jarang dipakai jadi kayak gini Pak Pri ya. AT-nya jarang dipakai. Seperti biasa kita pakai referensi dari DJW10 di triple 5 ya. Kita akan coba di situ untuk melihat modulasi. Oke, kita pindahkan dulu suara mikrofonnya di sini untuk mendengarkan. 1, 2, 3 ini modulasi dari version W5RA. Ini modulasi dari Hescom FC10 Pro. Ini modulasi dari version W5RA. Ini modulasi dari Hescom FC10 Pro. Jadi suaranya cukupan ya untuk sebuah version itu. Dia kurang keluar treble-nya ya. Treble-nya kurang keluar, tapi ya lumayan lah, cukupan untuk sebuah radio yang murah ya. Mungkin murah apa mahal nggak tahu saya ini harganya berapa sekarang. Jadi seperti itu ya audionya. Sekarang kita mau nyoba resipnya. Tapi ini sambil saya cas dulu ini karena ternyata kalau lowbat itu dia tulisannya mulai nggak jelas ya. Ini jelas, nanti kalau lama-lama kita nggak pakai dia akan hilang. Jadi kita cas dulu, mungkin kemarin belum saya cas ya. Ya ini kebetulan Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee ada ini Pak Pri ya. Kebetulan ada, kita mau nyoba ke beliau nih. Mudah-mudahan beliau bisa dengar. Oh ya, buat teman-teman ya, untuk giveaway-nya sebentar lagi ya, sesaat lagi. Kita sudah kumpul-kumpul, sudah ada beberapa yang kita siapkan. Mungkin hanya 3 unit aja, 3 barang aja. Maksudnya 3 barang itu, entah itu radio, entah itu antena, kita siapkan 3 ya. Tapi untuk itu makanya Anda nonton terus aja di sini, karena sewaktu-waktu bisa saya umumkan di video yang akan saya tayangkan. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Monitor Pak Pri. Kita nunggu apakah kita bisa ngerisip. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Monitor Pak Pri. Kita sambil nunggu teman-teman. Belum ada jawaban. Kita ganti radio. Siapa tahu budek nggak dengar. Kita ganti radio aja dulu pakai ini. Kayaknya nggak dengar begini. Kita pasang pakai ini. Gimana Pak Pri, tadi nggak dengar ya? Saya panggil-panggil Pak Pri. Saya yang nggak dengar ya. Sampean sing ora krungu aku, resipe kurang begitu bagus. Padahal kono 5NN ganti. Iya, ini saya pakai Eskom ini. Nggak bisa dengar ya Pak Pri. Nggak bisa dengar Pak Pri ganti. Ora krungu, kono ora bisa krungu, ning aku krungu kono 5 ganti. Biasa Pak Pri, Yankee Bravo tuh Peter Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Nggak bisa dengar ya Pak Pri ya. Iya ya. Ini karena lama nggak dipakai radionya, layarnya hilang tulisannya Pak Pri. Mungkin lowbat juga, nggak pernah dicas ini ganti. Oh iya, barangkali ya. Era dapat langsung terus nggak pernah dipakai itu ganti.
Oke, KSL Fabri, KSL. Jadi radionya kurang peka ya Fabri ya. Ini seismograf juga nggak bisa terima ini di sini dalam ruangan nggak bisa. Ya Fabri ya kurang peka ini Fabri. Ya rada budek kan nih. Pak, padahal pancarannya dengan posisi low bed masih Pancarannya bagus. begitu Amedi ya. Version dengan UV5RA ya. Jadi buat teman-teman yang kalau tadi memang resipnya nggak bagus ya kalau kita direct, tapi kalau Anda pakai repeater kemungkinan lebih bagus ya resipnya karena Anda cukup dengan antena bawaan. Biasa hati-hati di sini antena bawaannya peka ya. Jadi kayak Bofeng dan sebagainya itu pakai antena bawaan peka karena dia sudah dimaksimalkan resipnya dengan antena ini. Ketika dia pakai antena di luar karena terlalu peka maka noise floor-nya naik sehingga suaranya malah jadi budek, ketekan gitu ya, hilang. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah, ini masih bisa digunakan bagi Anda yang membutuhkan frekuensi 150 sampai 160 MHz, antenanya cocok, bisa dipakai ini untuk komunikasi mungkin di perusahaan atau mungkin Anda di komunitas yang range frekuensi repeaternya di situ ya. Kemudian juga bagi Anda yang mungkin bekerja di UHF, ini juga bisa dipakai, sangat bisa dipakai karena tadi range dari 430 sampai 450 itu masih oke SUR-nya, jadi masih bisa dipakai tanpa harus khawatir ganti antena lagi. Untuk yang version UV5RA ini. Ya sekian dari saya, semoga ini bermanfaat, bisa menjadi pertimbangan Anda semua dalam membeli sebuah produk. Sekali lagi buat Anda yang mau di review produknya atau yang Anda mau dipromosikan produknya, silakan aja hubungin email ya saya di bawah ini dan nanti silakan Anda kirim barangnya, nanti kita akan review. Sekian dari saya, Yankee Charlie itu Yankee Deslo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.